Sejauh pulau dari Sumatera pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah video ini dibuka. Semoga video ini mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Raja memiliki kewenangan, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Karena masih ada kekuatan yang membatasi kekuasaan. Itu merupakan kata motivasi dari raja pertama kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang kerajaan Majapahit yang dimulai dari bagaimana sih sistem sosial, sistem pemerintahan, kependudukan, luas wilayah, dan peninggalan yang ada di kerajaan Majapahit. Ingin tahu lebih dalam tentang kerajaan Majapahit? Simak video ini. Pada kali ini, kita akan membahas sejarah tentang kerajaan Majapahit. Konon, awal mula kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16 dalam sejarah. Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayah mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kartanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Kemudian, akibat dari pemberontakan Jayakatwang yang menyebabkan runtuhnya Singasari pada masa itu, Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah Sima pada masa kerajaan Singasari. Dan wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit. Ngomong-ngomong tentang Majapahit, penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Daha dan Tumpel. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Kubilai Khan yang tiba pada tahun 1293 Masehi. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol di bawah pemerintahan Kubilai Khan. Setelah mengalahkan Mongol dan Kediri, Raden Wijaya kemudian diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215. Pada kehidupan sosialnya, masyarakat kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta karena kerajaan ini bersuara Hindu. Namun sistem kasta di kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Terdapat 4 kasta yang ada di dalam kerajaan Majapahit, yaitu yang pertama adalah Brahmana. Brahmana adalah kaum pendeta. Ksatria. Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja. Waisya. Waisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan. Sudra. Sudra adalah budak. Namun, selain itu juga terdapat kasta golongan lain, yaitu Candala, Meca, dan Tuca yang merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di kerajaan Majapahit. Berdasarkan aspek sosial dalam masyarakat di kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan pria. Karena wanita hanya melayani suami dan tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera di dalam undang-undang pada kerajaan Majapahit dengan tujuan untuk menghindari pergaulan bebas antara pria dan wanita. Kehidupan budaya kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama pada bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan seperti Kitab Negara Kartagama, Kitab Sutasoma, Kitab Pujakarna, dan juga kerajaan Majapahit banyak meninggalkan jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Sistem sosial pada kerajaan Majapahit terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan pekerjaannya. Pada umumnya, rakyat Majapahit adalah petani, sisanya adalah pedagang dan pengrajin, serta pelayaran yang disimpulkan dari wilayah kekuasaannya yang berada di sekitaran laut meliputi Nusantara bahkan Asia Tenggara. Barang utama yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, beras, gading, timah, besi, intan, dan kayu cendana. Pelabuhan terpenting di masa Majapahit adalah Bujung Galuh, Tuban, dan Gresik. Dengan sistem pemerintahan kerajaan Majapahit bersifat teritorial desentralisasi dengan birokrasi yang tinggi, di mana raja adalah penguasa tertinggi yang juga dianggap sebagai dewa. Majapahit memiliki 13 raja yang tercatat
Kartarajasa Jayawardana atau yang dikenal sebagai Raden Wijaya, putra dari Dia Mangkutam, adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1263 sampai 1309 Masehi. Bergelar Sri Kartarajasa Jayawardana dan memeluk agama Hindu serta memiliki dinasti Rajasa. Kematian Raden Wijaya pada tahun 1309 Masehi. Raden Wijaya memiliki beberapa istri, yaitu Tri Bhuvaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, Gayatri, dan Indraswari. Raden Wijaya juga memiliki anak-anak yang bernama Jaya Negara, Tri Wijaya Tunggadewi, Raja Dewi, Maharajasa. Permaisuri kerajaan Majapahit pada masa itu adalah Tri Bhuvaneswari dengan penerus kerajaan adalah Jaya Negara. Tri Bhuvaneswari memiliki nama lahir Dia Tribhuwana yang merupakan putri dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir yang memerintah kerajaan Singasari. Dengan gelar Sri Maharaja Dingraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa berdinasti Rajasa. Tri Bhuvaneswari merupakan permaisuri dari Raja Kartarajasa Jayawardana yang memiliki masa pemerintahan 1293 hingga 1309 Masehi. Jaya Negara lahir 1294, wafat 1328, adalah maharaja kedua yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328 dengan bergelar Abhiseka Sri Maharaja Wiralandogopala Sri Sundarapadya Dewa Adiswara. Jaya Negara merupakan putra Raden Wijaya dari seorang selir karena Raden Wijaya tidak memiliki putra dari permaisuri. Memerintah sejak usia 15 tahun, Jaya Negara menghadapi pemberontakan yang berasal dari lingkaran kepercayaan ayahnya yang disebabkan oleh lemahnya pemerintahan saat itu. Tri Bhuwana Wijaya Tunggadewi. Tri Bhuwana Wijaya Tunggadewi adalah putri dari Raden Wijaya, dia Gayatri. Tri Bhuwana Wijaya Tunggadewi memiliki pasangan bernama Kertawadana Tumapel dan memiliki keturunan bernama Hayamuruk, yaitu penerus kerajaan, dan dia Nirtaja. Tri Bhuwana Wijaya Tunggadewi memeluk agama Siwa Buddha dan berdinasti Wangsa Rajasa. Tri Bhuwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga dan Raja Putri atau Ratu Majapahit yang memerintah tahun 1328 sampai 1351. Dia adalah adik tiri Prabu Jaya Negara dari Prastasi Singasari 1351. Diketahui gelar abhisekanya ialah Sri Bhuwana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334 Masehi dan meninggal pada tahun 1389 Masehi. Ia merupakan Maharaja keempat Majapahit yang memerintah pada tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Ia memiliki gelar Maharaja Sri Rajasanagara. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Permaisuri kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk adalah Sri Sudewi sebagai Padukaswari. Hayam Wuruk juga memiliki dua istri, yaitu Sri Sudewi sebagai Padukaswari dan Ibu Wirabumi sebagai selir. Hayam Wuruk juga memiliki dua orang anak yang bernama Kusuma Wardani dan Bre Wirabumi. Wikramawardana adalah Maharaja kelima Majapahit, putra Dia Nirtaja adik Hayam Wuruk. Ia memerintah berdampingan dengan istri sekaligus putunya, yaitu Kusuma Wardani, putri Hayam Wuruk pada tahun 1389 sampai 1429. Dari perkawinan itu, lahir putra mahkota bernama Raja Kusuma bergelar Hyang Wekasing Sukha, yang meninggal sebelum sempat menjadi raja. Para raton juga menyebutkan Wikramawardana memiliki 3 orang anak dari selir, yaitu Bre Tumapel, Suhita, dan Kertawijaya. Suhita. Prabu Sri Suhita adalah Maharani Majapahit ke-6 yang memerintah pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi bersama dengan suaminya yang bernama Aji Ratna Pangkaja. Sri Suhita adalah putri dari pasangan Wikramawardana dan Bre Daha II atau yang disebut dengan Putri Bre Wirabumi.
Setelah sang ayah meninggal, Sri Suhita ini naik tahta sebagai Raja Majapahit ke-6 dengan gelar Bahtara Prameswara pada tahun 1429 Masehi. Selama memimpin, Sri Suhita didampingi oleh suaminya Beraha Hyang Prameswara Ratna Pangkaja. Pada masa kepemimpinannya, ada dua peristiwa penting yang terjadi, yaitu yang pertama, menjatuh hukuman mati kepada Beraha Narapati. Yang kedua, mengangkat Arya Teja sebagai pemimpin masyarakat Cina di Tuban. Kertawijaya atau disebut dia Kertawijaya adalah Maharaja Majapahit ke-7 yang memerintah tahun 1447 sampai dengan 1451 dengan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardana yang merupakan keturunan dari Wikrawardana. Kertawijaya memiliki nama lahir dia Kertawijaya. Kemudian ia meninggal tahun 1451. Kertawijaya memiliki pasangan bernama Jayawardania Jayaswari dan Bredaha. Dia juga memiliki anak bernama Raja Wasardana, Giriwasardana dan Sikha Wirakwardana. Raja Wasardana atau disebut Raja Wardana dia Wijaya Kumara adalah Maharaja Majapahit ke-8, wafat tahun 1453. Nama Raja Wasardana dalam sejarah kemaharajaan Majapahit merujuk pada dua orang. Yang pertama adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun 1451 sampai dengan 1453 Masehi dengan gelar Raja Wasardana Sang Sinagara. Sedangkan yang kedua adalah penguasa Matahun atau Bre Matahun pada pemerintah Hayam Wuruk. Raja Wasardana Sang Sinaraga berdinasti Rajasa dan merupakan keturunan dari Kertawijaya dan Jayawardani. Dia Jayaswari. Raja Wasardana juga berpasangan dengan Manggalawardani dia Surabharani. Keturunan dan Raja Wasardana yaitu dia Sama Wijaya, Bre Kahuripan, dia Wijakusuma, Bre Matara, Bre Pamutan, Bre Kertahumi dengan Giriswardana sebagai penerus kerajaan. Girisawardana atau disebut Girisawardana dia Surya Wirakrama adalah Maharaja Majapahit yang memerintah pada tahun 1456 sampai dengan 1466. Ia dianggap identik dengan Bahara, Hayang, Purwawisesa dan Pararaton. Girisawardana dia Surya Wirakma, bernama lahir dia Surawirakma yang berwangsa Rajasa. Giriswardana merupakan keturunan Kertawijaya dan Jayawardani dia Jayaswari. Baredaha, pasangan Giriswardana bernama Mahamahisi dia Sawitri dengan memiliki keturunan Siha Wirakwa Wardana atau Suraprabhawa yang merupakan penerus kerajaan selanjutnya. Suraprabhawa atau disebut juga Singawikawardana, dia Suraprabhawa adalah Maharaja Majapahit yang memerintah tahun 1466 sampai 1468 Masehi. Bergelar Sri Adi Suraprabhawa Singawikawardana Gripati Pasuta Bupati Ketungguta. Tokoh ini identik dengan Bre Pandansalar dalam Paraton yang naik tahta tahun 1466. Suraprabhawa bernama lahir dia Suraprabhawa, berupa Maharaja Majapahit ke-10. Dengan nama tahta Paduka Sri Maharaja Raja Dihiraja Rajikanata Sri Makti Bahatara Prabudia Suraprabhawa Sri Singawikawardana. Suraprabhawa merupakan keturunan Kertawijaya dan Jayawardani, dia Jayaswari. Suraprabhawa memiliki pasangan yaitu Raja Sawardana Dewi dengan memiliki keturunan yaitu ia Wijaya Karana, ia Wijaya Kusuma, ia Rana Wijaya dengan penerus kerajaan ialah Bre Kertabumi. Bre Kertabumi adalah Pangeran Majapahit pada tahun 1468 sampai 1474 yang berkedudukan di Kertabumi yang merupakan putra bungsu Raja Sawardana.
Nama aslinya belum diketahui, tetapi dikenal melalui Parasasti Jiyu, Serat Pararaton, Kakawin Banawa, Sekar Suma Oriental, Baabatana Jawi, Serat Kanda, Serat Paranitiradia. Menurut Pararaton, pada tahun 1468, Bhre Kertabumi melakukan pemberontakan terhadap Suraprabawa, adik Raja Sawardhana. Karena ia adalah putra Raja Sawardhana, putra-putra Raja Sawardhana merasa lebih berhak atas tahta Majapahit dibanding pamannya itu. Pemerintahan Suraprabawa berakhir tahun 1468 dan digantikan oleh Bhre Kertabumi, putra Raja Sawardhana. Suraprabawa beserta keluarganya kemudian melarikan diri ke daerah Keling, Daha. Pararaton memang tidak menyebut dengan jelas kalau Bhre Kertabumi adalah raja yang menggantikan Suraprabawa. Girindrawardhana Diyarana Wijaya atau Bhre Keling adalah maharaja terakhir Majapahit yang memerintah tahun 1474 sampai 1527 Masehi dengan ibu kota di Daha. Namanya dikenal melalui Parasasti Jiyu, Parasasti Petak, Serat Pararaton, dan Suma Oriental. Girindrawardhana memiliki nama lain Diyarana Wijaya. Girindrawardhana berkuasa pada tahun 1474 sampai 1518. Girindrawardhana ia meninggalkan pada tahun 1518 makam panjang Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Girindrawardhana merupakan anak dari Singawikawardhana dan Raja Sawardhana Dewi Dia Siripura. Masa kejayaan sampai masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 setelah keberhasilan dalam mengusir pasukan Mongol dari Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi pada pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Pada saat ini, Majapahit mencapai puncak ekspansinya dan memegang kendali atas sebagian besar kepulauan Nusantara. Keruntuhan Majapahit terjadi setelah masa keemasan, yaitu pada abad ke-15, konflik internal, perang suksesi, dan tekanan dari luar menyebabkan pelemahan kekuasaan Majapahit. Pada akhir abad ke-15, Majapahit akhirnya mengalami keruntuhan dan hancur pada abad ke-16 Masehi. Beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang menciptakan jejak sejarah yang kuat di Nusantara dan warisan budaya yang masih dapat dilihat hingga saat ini dalam bentuk arsitektur, seni, dan tradisi di Indonesia. Candi Brahu ini berasal di kawasan Mejijong, Trawulan yang saat ini merupakan pusat perajin kuningan dan patung batu. Candi Brahu ini merupakan bangunan suci untuk beribadah yang digunakan untuk memuliakan para anggota keluarga kerajaan yang sudah meninggal. Konon katanya, 4 raja Majapahit yang meninggal diperlabuhkan atau dikremasi di sekitaran bangunan Candi Brahu. Candi Wringin Lawang. Diperkirakan fungsi utama candi ini ialah sebagai pintu gerbang untuk menunjukkan kawasan utama di ibu kota Majapahit. Lokasinya terlihat tepatnya di daerah Berangkal sebelum masuk ke wilayah Truwulan, sehingga pada terjangkau apabila mau melihatnya. Candi Tikus. Candi Tikus merupakan kolam pemandian ritual atau petirtaan yang memiliki bentuk bangunan kolam bujur sangkar dengan ukuran 22,5 dikali 22,5 meter. Dengan arsitektur teras-teras persegi dengan mahkota menara-menara yang disusun konsentris dijadikan titik tertinggi pada bangunan candi ini. Pada sisi utara terlihat sebuah tangga menuju pada dasar bangunan kolam. Struktur utara dari titik selatan yang menonjol diperkirakan meniru bentuk dari gunung legendaris Mahameru. Candi Gentong. Candi Gentong ini masih dalam tahapan restorasi sehingga bentuknya masih terwujud reruntuhan bangunan yang belum bisa disaksikan atau digunakan untuk tempat wisata peninggalan kerajaan zaman dulu. Sedangkan lokasi dari Candi Gentong ini berada dekat dengan Candi Brahu. Candi Bajang Ratu. Keberadaan Candi Bajang Ratu tidak jauh dari Candi Tikus yang berupa bangunan ramping lagi ambu dengan memiliki arsitektur gapura batu rangka dengan memiliki tinggi 16,5 meter. Di bagian atapnya terdapat aksesoris bangunan yang memperlihatkan biasa ukiran yang rumit atau dengan arti dari nama Bajang Ratu dalam bahasa Jawa dan Indonesia. Masyarakat mengaitkan dengan Raja kedua Majapahit yang Jayanagara.
Candi Kedaton. Candi ini sampai saat ini masih dalam tahap restorasi karena wujudnya masih misteri yang sulit diketahui. Pada kompleks candi ini ada beberapa bangunan seperti candi, burung gula, sumur upas, lorong rahasia, dan makam Islam. Para ahli sejarah masih berusaha untuk membongkar misteri agar ditemukan bentuk bangunan candi. Candi Minyak Jinggo. Bangunan yang berada di dekat kolam segaran ini cuma tersisa reruntuhan bangunannya saja. Mempunyai bentuk yang unik berupa kombinasi bahan andesit pada bagian luar dan baru pada bagian dalamnya. Pada candi ini ditemukan arka unik dengan bentuk ukiran makhluk ajaib yang diperkirakan sebagai Oilin, makhluk ajaib dalam kepercayaan Cina. Pendopo Agung. Candi yang berada di Dusun Grinting, Desa Karangjeruk, Kecamatan Jatijeruk ini belum banyak dikenal halayak umum. Informasi yang dapat mengenai adanya bangunan candi ini tidak banyak, selain bekas fondasi bangunan yang didapati oleh pembuat batu bata. Makam Putri Campa. Bangunan Pendopo Agung ini dulunya berupa penemuan umpuk-umpuk yang besar yang diperkirakan sisa dari sebuah bangunan Pendopo Agung sebagai tempat Raja Majapahit untuk menemui tamu-tamunya agungnya. Letaknya juga tidak jauh dari kolam Segaran. Sekarang tempat ini sudah dipugar oleh pihak Kodam V Brawijaya menjadi bangunan yang nyaman untuk ditempati. Di belakang bangunan ini terdapat batu miring yang konon katanya menjadi tempat Mahapati Gajah Mada mengikrarkan isi sumpah palapa. Selain itu juga ada komplek makam dan petilasan Raden Wijaya pendiri kerajaan Majapahit yang ramai pengunjung oleh peziarah. Di kependudukannya, kerajaan Majapahit berdiri sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Penduduknya berasal dari berbagai lapisan termasuk bangsawan, petani, dan pedagang, namun terorganisir dengan baik. Jumlah pasti penduduk kerajaan Majapahit pada masa itu sulit diketahui karena minimnya informasi yang diperoleh. Dengan sistem kasta Hindu-Buddha yang mempengaruhi raja menempati posisi puncak, sementara bangsawan dan para pejabat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan berpusat di kota-kota Majapahit dan Trawulan. Jaringan perdagangan laut yang luas juga memperkaya kehidupan sosial masyarakat Majapahit. Tidak ada catatan yang akurat mengenai jumlah populasi penduduk Majapahit pada waktu itu, karena mungkin pada waktu itu kerajaan di Nusantara tidak mengenal yang namanya sensus kependudukan, atau tidak ada catatan sejarah mengenai ini. Jadi jumlah penduduk Majapahit pada waktu itu cuma bisa diperkirakan mungkin antara 10 sampai 20 juta jiwa. Sensus pertama yang dilakukan Belanda pada tahun 1898, penduduk Jawa berjumlah 28 juta dan 7 juta lainnya merupakan penduduk luar pulau. Pada luas wilayah kerajaan Majapahit, Majapahit memiliki luas wilayah sekitar 1,5 juta kilometer persegi pada masa kejayaan, meliputi wilayah sebagian besar Pulau Jawa, Bali, dan sebagian kecil dari pulau-pulau di Nusantara. Majapahit juga memiliki pengaruh besar bagi wilayah lain di Asia Tenggara seperti Siam, Filipina, dan lain. Namun catatan yang pasti mengenai luas wilayah ini belum diketahui karena kurangnya sumber catatan yang didapat dan juga luas wilayah kerajaan Majapahit yang dapat berubah sewaktu-waktunya. Baiklah teman-teman sekalian, itulah dia materi seputar kerajaan Majapahit. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye! Biji ke
Ciput keripik bawang dan nastar kembang goyang, wajik rengginang, manis kue satu, rempeyek dan kue sagu, kastengel putri salju, bolu berkeju. Nah, nanti iPhone. Kaget lah gue deh. iPhone ada, casan iPhone. Aduh. Anak kecil, pulang saja. Kertaraja. Diam anjing. Mulut anak kotor. Belakang HP. Apa sudah? Ada bapak-bapak teman-teman. Dari Raden Wijaya dan dia Gayatri. Sri Buana Wijaya Tunggadewi memiliki pasangan. Tidak, demi Allah, ya Allah. Ini masih dalam tahap restorasi. What the hell? Oh my God, no way. Pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan. Sudra adalah budak. Namun, selain itu juga terdapat kasta golongan lain. Oke. Candala, Assalamualaikum. Dan Suca yang merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit.